Pelita dari Gaza. Kisah Imam Syafi'i sang penjaga ilmu. Muhammad bin Idris lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, ia telah kehilangan ayahnya dan tinggal bersama ibunya. Keluarganya sangat miskin, tapi ibunya sangat mendambakan anaknya menjadi seorang ulama. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, ibunya membawanya ke Makkah agar bisa belajar di Tanah Suci. Di sana, ia tidak punya uang untuk membeli kertas, jadi ia menulis pelajaran di tulang-tulang, daun kurma, dan kulit hewan. Imam Syafi'i kecil dikenal memiliki daya ingat luar biasa. Ia bisa menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, dan kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun, hanya dengan sekali baca. Guru-gurunya sampai heran, "Wahai Muhammad, engkau tak seperti anak-anak lain, hafalanmu tajam seperti mata pedang." Karena cerdas dan sopan, ia sangat disayangi para guru. Ketika remaja, Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas, ulama besar yang sangat dihormati. Ketika pertama kali bertemu, Imam Malik mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Namun Syafi'i menjawab semuanya dengan tenang dan cermat. Imam Malik berkata, "Engkau akan menjadi seorang yang besar kelak. Allah telah menerangi hatimu dengan ilmu." Selama bertahun-tahun, Syafi'i belajar sambil mengamati keadaan umat, mulai dari rakyat hingga penguasa. Ketika telah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i sering berdiskusi dengan ulama dari berbagai mazhab. Ia terkenal berani menyampaikan kebenaran, meski harus berbeda pendapat dengan gurunya sendiri. Suatu hari, ia berkata, "Aku mencintai guruku Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tapi kebenaran lebih aku cintai." Ia menggabungkan kekuatan dalil Al-Quran dan Sunnah, serta logika rasional. Dari sinilah muncul mazhab Syafi'i yang banyak diikuti umat Islam di Indonesia, Mesir, dan Asia Tenggara. Imam Syafi'i bukan hanya terkenal karena ilmu, tapi juga karena adab dan akhlaknya yang mulia. Pernah suatu kali ia berdebat dengan seorang ulama hingga terjadi perbedaan pendapat. Setelah itu, Imam Syafi'i menghampiri dan berkata, "Wahai saudaraku, bukankah kita berbeda karena sama-sama ingin mencari kebenaran? Mari kita tetap bersaudara." Ulama itu menangis dan memeluknya. Dari Imam Syafi'i, kita belajar bahwa perbedaan pendapat bukan alasan untuk membenci, tapi kesempatan untuk saling menghargai. Menjelang wafatnya di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, Imam Syafi'i berpesan, "Jika ilmuku benar, maka itu dari Allah. Jika salah, maka itu dari kelemahanku sebagai manusia." Ia wafat dalam usia 54 tahun, namun warisan keilmuannya hidup hingga hari ini, menjadi rujukan hukum Islam di seluruh dunia. Dan inilah kutipan inspiratif dari Imam Syafi'i. "Jika engkau tidak tahan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung perihnya kebodohan. Berdebatlah dengan adab, bukan dengan kemarahan."